Nah, pagi ini saya coba berbagi dengan saudara satu tema firman Allah yang menurut saya penting untuk kita pahami. Saya mau bicara tentang melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ayo sama-sama kita baca ayatnya bergantian saja ya. 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 4, lalu 10 sama-sama ya. 1 sampai 4 kita bergantian. 10-nya sama-sama. Saya baca ayat 1. 1 Samuel 4 ayat 1 begini kata firman Allah. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. 2 teruskan saudara. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ayat 3. Berkatalah para tua-tua Israel, perhatikan, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. 4 teruskan saudara. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Penihas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ayat 10 mari sama-sama kita baca. Ini penting ayat ini 2 dan 3. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang, pasukan berjalan kaki. Baik, sebelum saya mencoba menjelaskan, menyingkapkan ini ayat-ayat sama saudara, saya akan memulai pengajaran firman Allah ini dengan sebuah pertanyaan yang penting kita renungkan. Sebelum Anda menjawab, Anda renungkan. Ini penting perenungan buat kita di akhir tahun sebelum masuk tahun baru. Pertanyaan saya kepada Anda adalah begini. Tidak usah langsung dijawab. Pertanyaannya begini. Apakah cukup kita orang percaya kepada Tuhan hanya sebatas melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Ini pertanyaannya. Saya ulang ya. Apakah cukup kita ini melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Urusan-urusan masalah yang sedang kita kerjakan hari ini, atau masalah-masalah yang akan kita kerjakan di tahun depan, apakah cukup, pertanyaan saya, kita melibatkan Tuhan dalam semuanya itu? Libatkan Tuhan dengan apa yang sedang kita kerjakan, melibatkan kita kerjakan itu di tahun depan. Apa cukup kita hanya melibatkan Tuhan untuk itu semua? Jangan jawab dulu. Saya tambah lagi pertanyaannya. Nah, ketika Anda berkata, oh saya melibatkan Tuhan. Nah, ketika Anda melibatkan Tuhan itu, Anda melibatkan Tuhan itu sebatas apa? Dan Anda melibatkan Tuhan itu sebagai apa ya? Menurut saya itu penting loh pertanyaan Anda jawab. Kalau Anda melibatkan Tuhan dengan urusan pekerjaan atau persoalan atau masalah yang sedang Anda hadapi hari ini, saya libatkan Tuhan Pak dengan masalah yang saya hadapi sekarang. Pekerjaan saya lagi banyak kesulitan Pak, saya libatkan Tuhan. Saya setuju, itu baik sekali. Dan itu penting. Saya pikir kita semua sepakat, kita setuju bahwa melibatkan Tuhan sebagai orang beriman percaya pada Yesus itu penting. Ya, yes, amin. Saya katakan memang benar kita mesti melibatkan Tuhan. Sebatas apa? Sebagai apa Anda melibatkan Tuhan? Dengan segala persoalan, dengan segala urusan yang sedang kita alami dan yang akan kita kerjakan di tahun depan. Dan pertanyaan saya tambah lagi rupanya saudara ya. Anda lihat PowerPoint ini. Ketika Anda melibatkan Tuhan dalam urusan masalah kita yang susah ini,
atau melibatkan Tuhan di tahun 2023 yang akan kita kerjakan, yang akan kita jalani di tahun depan. Saya libatkan Tuhan Pak, good, saya katakan bagus, memang harus begitu. Tapi pertanyaan saya tambah, lalu apakah ketika kita melibatkan Tuhan di tahun depan atau sekarang ini, apakah Tuhan pasti mau terlibat? Itu persoalannya. Apakah ketika kita mengundang Tuhan untuk hadir terlibat dalam hidup kita, Tuhan pasti memenuhi undangan kita? Itu loh masalahnya. Dia mau hadir gak? Dia mau terlibat gak? Dia mau berperang gak untuk kita? Dia mau bereskan gak masalah kita? Dari kasus atau cerita yang barusan kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara ya, dari kisah yang barusan kita baca tadi, ayat tadi dalam 1 Samuel pasal yang keempat, ayat ini menjadi satu pelajaran yang penting loh buat setiap kita. Di ayat 1 Samuel pasal 4 ayat kedua, saya cerita sedikit ya. Terjadi peperangan antara orang Filistin, ada hadapan ya, dengan bangsa Israel. Perhatikan cerita ini. Ini pelajarannya penting. Mengakhiri tahun melibatkan Tuhan dengan tahun depan. Apakah dia pasti langsung terlibat? Membela kita, lepaskan kita, kasih berkat sama kita. Apakah dia pasti memenuhi undangan kita? Lihat kasus terjadi pada bangsa Israel, perang mereka. Apa yang terjadi? Di ayat yang keempat, ketika Israel umat pilihan Allah berperang dengan bangsa Filistin, Alkitab katakan Israel kalah. Dikatakan mati 4.000 orang, saudara ya. Nah ketika terbukul kalah inilah ayat ketiga, ini ada ayat ketiga, tolong munculkan ayat yang ketiga. Ayat 3 dan 4 saya baca ya, perhatikan baik-baik. Ketika mereka mati 4.000 orang terbukul kalah, ketika tentara itu kembali ke perkemahan orang-orang Israel, berkatalah para tua-tua Israel, perhatikan, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Perhatikan, bukankah perkataan tua-tua Israel ini seringkali menjadi perkataan kita? Pertanyaan tua-tua Israel ini seringkali menjadi pertanyaan kita. Kita sering berkata, kok Tuhan gak bela kita sih? Kok kita terpukul kalah? Kok kita gak ada jalan keluar? Kita merasa gini, kok Tuhan lepas tangan sih? Lalu banyak di antara kita mulai kepahitan sama Tuhan, mulai kecewa sama Tuhan, seperti orang Israel. Ya, kok Tuhan membuat kita terpukul kalah sih? Kambing hitamnya Tuhan yang jadi sasaran Tuhan. Kok Tuhan gak bela ya? Kok Tuhan gak memberikan jalan keluar loh? Kan saya udah berdoa, kan saya udah serahkan masalah ini kepada Tuhan. Sama kan yang saya katakan dengan pertanyaan orang Israel, kok Tuhan bikin kita terpukul kalah hari ini? Kok Tuhan gak kasih kemenangan? Kok Tuhan lepas tangan gak berperang untuk kita sih? Kita mulai mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Kita mulai bertanya, di mana Tuhan waktu aku susah kayak begini? Kok Tuhan gak bela? Kok Tuhan gak tolong? Betul apa tidak? Seringkali ini kan pertanyaan kita, seperti pertanyaan tua-tua Israel. Lalu kemudian tua-tua Israel berkata begini, ambil tabut perjanjian. Saya baca ya. Marilah kita mengambil dari Silo, ayat yang ketiga, tabut perjanjian Tuhan, supaya datang ia ini adalah Allah, itulah Tuhan. Ambil tabut supaya ia datang, ia hadir, ia menyertai di tengah-tengah kita. Dan kalau dia menyertai, dia hadir, dia akan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Saya terangkan dulu. Kalah perang, 4.000 orang mati, mereka berkata, gak bawa tabut sih, makanya kita kalah. Lalu diambillah tabut. Kenapa ambil tabut perjanjian Tuhan? Anda tahulah maksudnya. Seluruh bangsa Israel, umat Allah perjanjian lama, sangat memahami dan mengerti tabut Allah, peti perjanjian, gambar judul tadi. Coba tolong tampilkan judulnya multimedia. Tabut perjanjian itu seperti itu gambarnya, kurang lebihnya begitu. Mereka percaya Tuhan hadir di antara tutup pendamaian, ada kerub malaikat. Tuhan hadir di situ dalam kemuliaannya. Zaman perjanjian lama di kemah Tabernakal Musa, tabut ini ada di ruangan Maha Suci. Imam besar masuk satu tahun sekali pada hari raya pendamaian. Imam itu dikasih keliningan, imam besar kakinya. Ada tali sampai keluar.
Kenapa? Sebab kalau imam itu tidak layak melayani Tuhan, masuk ruangan Maha Kudus pada hari raya pendamaian, dia mati loh imam itu. Masuk ruangan Maha Kudus ada tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan. Memang Tuhan hadir dalam tutup pendamaian di antara kerub, bersemayam di situ, kata ayat 4 tadi. Makanya imam kalau coba macam-macam mati di situ. Kalau enggak ada suara keliningan, kelining, ditarik keluar, sudah mati imam besarnya. Ada baca kisah tentang Daud pada waktu tabut perjanjian ya di Kiryat Yearim, mau dipindah ke kota Daud di Yerusalem di Sion. Apa yang terjadi? Itu dipakainya, ngangkatnya pakai cara dunia, pakai pedati, pakai lembu ditarik, bukan dipikul sama imam. Harusnya dipikul pakai imam. Daud pakai cara dunia, cara baru, niru-niru orang. Dibikin sengaja, lembunya tergelincir, tabutnya mau jatuh. Ada yang ngawal tabut namanya Usa, coba pegang itu tabut, dipegang tabut, mati langsung loh, disambar sama Allah, tek langsung mati dia. Kenapa? Ada kehadiran Allah bersemayam di tabut itu, ditutup pendamaian antara kerub tadi. Maksudnya apa di situ? Tuhan gak usah dibela, Tuhan gak perlu pertolongan kita yang perlu pertolongan kehadiran Tuhan. Saya coba cerita sama saudara, tabut itu kalau zaman sekarang itu sakti mandraguna karena ada kehadiran Tuhan. Itu benda purbakala yang termahal yang ada di dunia. Sampai hari ini dicari-cari orang, tabut itu lenyap. Walaupun ada banyak penafsir, tokoh-tokoh dunia mengatakan, saya menemukan tabut perjanjian di gua ini, di gua Golgota. Kok saya nggak percaya ya, walaupun ada bukti-bukti katakan ini segala macam. Saya yakin tabut ini lenyap diangkat oleh Tuhan. Sebab kalau tidak, ini lambang Tuhan zaman perjanjian lama itu hadirnya di tabut. Allah pencipta langit bumi yang besar kuasanya, pencipta alam semesta, itu hadir satu alat namanya tabut tadi. Itu kalau enggak diangkat sama Tuhan, seperti Taman Eden diangkat sama Tuhan, tabut itu ada sekarang. Orang enggak nyembah Allah, orang kan nyembah sama tabut, saudara. Oh, nyembah tabut, engkau Allah tabut gitu, saudara. Allah angkat. Saya enggak yakin kalau ada orang pernah menemukan benda purbakala termahal nilainya, tak ternilai harganya. Udah enggak ada, udah diangkat tuh sama Tuhan. Itu yang saya percayai. Dan kita lihat di sini, begitu kalah perang, mereka langsung berkata, kita nggak bawa tabut sih, nggak ada kehadiran Tuhan. Ayo tua-tua Israel katakan, ambil tabut sekarang, bawa ke medan perang. Saya baca, supaya musuh-musuh dikalahkan. Lihat ayat yang keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, ya. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam, lihat yang hadir ya di atas para kerub. Tutup pendamaian ada malaikat tadi ya. Kedua anak Eli, ini persoalan. Ini anak bandel, Hofni dan Pinehas, anak imam besar Eli. Ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ada Hofni, Pinehas. Siapa mereka? Anak imam besar Eli yang ada di Silo di Bait Allah. Ini dua anak pemuda yang dursila. Ini dua anak pemuda yang apa ya? Tidak mengindahkan Tuhan, perintah Tuhan nggak pakai, takut akan Tuhan tidak. Tapi anak imam besar melayani Tuhan. Ini persoalan loh. Kalau ada orang membawa korban daging persembahan bagi Allah lemak-lemak, itu dia suruh pakai garpu, cocok diambil sama mereka, dimakan sama Hofni Pinehas. Itu persembahan untuk Tuhan loh mereka ambil. Anda bisa ngerti kan? Ini dua orang anak imam besar nggak mengindahkan Tuhan, ya. Bahkan berzina di depan pintu Bait Allah sama perempuan-perempuan. Bapaknya imam besar diam saja. Bapaknya enggak kasih nasihat. Bapaknya enggak hajar prak sama anaknya. Wah, tambah dursila anaknya. Tambah jahat kelakuannya. Itu gambaran keadaan keimamatan, keadaan pelayanan, keadaan kehidupan umat Tuhan waktu itu. Lah pemimpinnya kayak gitu, gimana umat Allah? Ada baca sesuatu enggak? Kalau imamnya saja kayak begitu, Hofni Pinehas jadi imam juga loh. Imam besarnya bapaknya. Bagaimana ya umat Tuhan saat itu? Berarti umat Tuhan suasananya hari itu adalah umat Tuhan yang tidak mengindahkan Tuhan. Ini menjadi pertanyaan saya.
Kalau hidup kita cara model Dursila begini, hidup kita hidup yang tidak hormat, tidak mengindahkan Tuhan. Perintah Tuhan kita nggak pakai, perintah Tuhan teguran kita nggak mau tahu. Lalu kita merasa aku percaya pada Tuhan, lalu kita undang Tuhan hadir dalam persoalan kita. Tuhan bela masalah saya. Apa saudara yakin Tuhan pasti datang penuhi undangan saudara? Apa saudara yakin Tuhan mau terlibat dalam kehidupan urusan yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi di tahun depan? Yakin Tuhan mau datang sama saudara? Saya gak yakin. Kenapa? Udah beres hidupnya Hofni Pinehas. Terbukti di ayat yang ke-10 tadi ya. Ketika perang, coba munculkan. Coba saya ingin kita sama-sama baca ayat 10 supaya paham saja. Kita ulang sekali lagi. 2, 3. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Kalahnya tambah besar. Bukan menang, tambah kalah. Bukan untung, buntung, jeblok. Undang Tuhan lewat tabut, oh pasti menang. Nggak menang. Ini maksud saya tadi. Apakah yakin kita hanya sebatas melibatkan Tuhan? Tuhan pasti terlibat? Belum tentu. Semua tergantung kehidupan kita, respon hidup kita. Umat Israel terutama Hofni Pinehas sebagai imam yang melayani. Nggak bener hidupnya. Perang bawa tabut. Ya, Tuhan itu omnipresent, selalu saya ajarkan begitu. Ada nggak usah sanksi dan ragu. Dia selalu hadir, dia selalu ada dalam hidup kita. Tapi dia terlibat atau tidak itu masalah lain. Dia ikut berperang nggak? Dia ikut tolong kita nggak? Dia berikan jalan keluar nggak? Itu masalah berbeda. Dan itu tergantung dari kehidupan ini. Hofni Pinehas dan umat Israel ternyata tidak mengindahkan Tuhan. Makanya ada satu ayat yang penting yang sering saya juga ajarkan sama saudara, kita sama-sama tahu, Roma 8 ayat 31. Saya ingin kita baca ayat ini sama-sama, Roma pasal 8 31, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini sering kita pelajari. Sengaja saya melepaskan pengajaran tentang melibatkan Tuhan di akhir tahun ini. Untuk kita siap menyongsong tahun baru 2023. Bahwa memang kita mesti melibatkan Tuhan. Tapi apakah Tuhan pasti mau terlibat belain masalah kita? Mau terlibat tolongin urusan-urusan kita yang masih tertutup belum beres? Bahkan urusan yang kita jalani, yang kita buta, yang kita nggak tahu di tahun depan 2023 kayak apa. Apakah dia pasti mau menuntun kita terlibat sama kita di tahun depan? Itu tergantung hidup kita loh saudara. Jangan ada terlalu pede berkata saya undang Tuhan pasti hadir. Bagaimana hati kita sehat? Tidak. Ayat ini berkata begini. Jika Allah di pihak kita, ya, beserta kita, di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita tahu jawabannya, tidak ada yang bisa lawan kita kalau jika Allah di pihak kita. Berdasarkan ayat yang sama, saya bisa berkata kepada Anda, berarti jika Tuhan tidak di pihak kita, siapapun bisa kalahkan kita. Iya kan? Berarti jika Tuhan tidak di pihak kita, semua bahkan dunia bisa hancurkan kita dan kalahkan kita. Tidak bisa menang kita jika Tuhan tidak di pihak kita. Nah seringkali persoalannya banyak di antara kita orang Kristen membaca ayat ini kita telan mentah-mentah ini ayat. Kita dengan pede berkata, jika Tuhan di pihak saya pasti menang. Tunggu dulu, kata kuncinya pada kata jika. Allah itu di pihak kita tergantung kita loh. Kita itu gak bisa seenaknya gitu ya, ngatur Tuhan. Coba Anda lihat gambar berikutnya. Kita gak bisa mengatur Tuhan. Seringkali ada banyak hal yang kita gak pahami. Yesus itu memang penolong kita, ya. Yesus juru selamat mengampuni dosa kita, betul. Tapi jangan lupa satu perkara yang sangat-sangat penting, esensi menurut saya.
Selain Yesus sebagai penolong, selain Yesus sebagai juru selamat kita, ingat Yesus itu harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Saya boleh ulang sama saudara ya. Dia bukan cuma penolongmu. Dia bukan cuma juru selamat yang menyelamatkan dari neraka dibawa ke sorga. Ya, itu memang betul. Tetapi saudara mesti paham dan mengerti pagi ini di akhir tahun ini bahwa saudara harus memahami Yesus itu harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu kurios. Dia pemilik yang berhak satu-satunya dalam hidup kita. Dia memiliki kita. Jadi yang berhak atas hidup kita itu Tuhan. Nah, selama ini Yesus itu jadi Tuhan gak dalam hidup kita yang berhak sepenuhnya atas kehidupan kita. Kita seringkali merasa kita yang berhak sama Tuhan. Kita siapa, Tuhan siapa? Tuhan, kurios itu Tuhan atau Tuhan, berarti kita hambanya dong. Dia Tuhan kita, dia di atas, kita di bawah. Kita gak bisa berkata begini, Tuhan aku punya rencana ini Tuhan, kayak proposal, rencanaku tahun depan. 1, aku punya rencana kerja di sini Tuhan. 2, aku punya rencana ini. 3, ini Tuhan, yang belum beres yang ini Tuhan. Ada kasih proposal rencana sama Tuhan dan ada suruh Tuhan berkati ya. Engkau kan sumber berkat, jangan sampai gagal ya Tuhan. Engkau kan sumber kesuksesan. Pokoknya Tuhan aku beriman percaya harus sukses. Sorry saya katakan, maafkan saya. Anda ini siapa? Saya siapa? Tuhan siapa? Saya tetap tegas dan keras berkata kepada Anda mengajar firman Allah ini. Anda dan saya tidak bisa mengatur Tuhan. Dia bukan cuma penolong kita. Dia Tuhan bukan cuma sumber berkat kita. Dia itu tetap posisinya harus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kurios, pemilik hidup kita. Dia yang berhak, yang sah melakukan apapun yang terjadi pada kita. Saya mengatakan ini proposal segala macam 1, 2, 3. Bukan berarti ada bertanya gini, oh pendeta kalau gitu apakah kita tidak boleh punya rencana? Boleh. Tapi saudara mesti tahu, saudara harus bisa menangkap gambar besarnya rancangan Allah sama kita apa. Jangan sampai ada punya rencana, tapi rencana saudara itu rencana yang jahat, menyimpang dari rancangan Allah. Yang gak bisa Tuhan kabulkan rencanamu. Lalu ada paksa-paksa Tuhan, rencanamu tahun depan penuh keserakahan, penuh kejahatan. Rencana yang hanya memuaskan hawa nafsu duniawi. Lalu ada paksa Tuhan, engkau mesti terlibat, harus sukses ya Tuhan. Kalau enggak aku mundur. Nah ini teroris namanya sama Tuhan saudara ya. Anda pikir Tuhan siapa? Tuhan jangan diatur dan gak bisa diatur gitu. Dia tetap harus jadi Tuhan di akhir tahun. Dia tetap harus jadi Tuhan di tahun depan dalam hidupmu. Coba kita baca ayatnya deh. Yesaya 30 ayat 1 dan 2. Saya baca ya. Kita suka seperti ini persoalannya. Nah saya baca ayat ini. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang perhatikan, melaksanakan suatu rancangan atau rencana yang bukan daripadaku. Kadang-kadang kita begini loh. Saya punya rencana. Tapi rencana kita gak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya ini bikin Tuhan marah kan. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Seringkali kita ini punya rencana, tapi rencana kita tuh gak seperti rencana Tuhan. Saya coba ingin sampaikan sama saudara. Kita boleh punya rencana, tapi saya mau katakan Tuhan itu juga punya rencana yang besar sama kita. Saya lanjutkan dulu deh ayat yang kedua. Yang berangkat ke Mesir punya tujuan, keinginan ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Ya, kita jalan sendiri dengan apa yang kita mau di tahun depan gak bisa. Untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Nah kadang-kadang kita ini begini, kita itu terlalu pede dengan rancangan kita. Bukan gak boleh punya rencana, boleh. Punya keinginan boleh, punya mimpi boleh. Karena Amsal katakan gak punya rencana, gak punya keinginan, kita gak bisa berperang. Tapi Anda mesti bisa menangkap frekuensinya ya. Rancangan gambar besarnya Tuhan, oh rancangan Tuhan tuh kayak gini ya. Anda kenal gitu ya. Sifatnya, karakternya, bentuknya rancangan Tuhan, oh kayak gini ya gitu. Sehingga rancangan kita kayak gini, kita tidak menyimpang dari rancangan Allah yang besar sama kita. Dan tetap gak berubah, saya katakan selalu saya ajarkan
sehebat-hebatnya rencana saudara, rencana Tuhan atas hidupmu jauh lebih hebat. Saya tunjukkan dulu ayatnya, sering saya sampaikan, Yesaya 55, 8 dan 9. Saya baca, ayat ini menunjukkan, meyakinkan kita, Tuhan tuh punya rencana loh atas hidup saudara. Saya baca ayatnya, begini kata firman, sebab ya rancanganku, rancangannya Tuhan, bukanlah rancanganmu manusia, kata Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dari ayat ini meyakinkan kita ya dan amin bahwa Tuhan itu punya rencana. Kita boleh punya rencana, tapi Tuhan katakan rencanamu bukan rencanaku loh. Jadi ayat ini mengajar kita bahwa ternyata ya dan amin, Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita anak-anaknya. 2022 saya katakan kemarin, ada mesti berterima kasih dari mulai bulan Januari, berterima kasih kepada Februari, bahwa rancangan Tuhan itu jadi sama kita sampai akhir tahun ini. Dan saya percaya di tahun 2023 Tuhan juga punya rencana yang besar sama saudara. Tadi saya katakan sehebat-hebatnya, seindah-indahnya, semanis-manisnya rencana saudara, rancangan Tuhan, rencananya di tahun depan buat saudara jauh lebih hebat, jauh lebih indah. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah sama saudara tahun depan? Anda katakan amin. Anda mulai chatting di channel YouTube GSPD Jombang atau di akun Facebook Jonathan Naftali, katakan, aku percaya rencana Tuhan atas hidupku tahun 2023 rancangan yang besar dan luar biasa. Sebab ayat ini mengatakan Tuhan punya rencana. Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Kalau dia bikin rencana sama kita bukan rencana yang biasa-biasa, pasti rencananya besar. Nah masalahnya rencananya gak maksimal. Seperti saya bilang kemarin, rencana Tuhan gak berjalan dengan baik. Kenapa? Orang Jawa katakan kita sakarape dewe. Kita semau-maunya kita. Yang kita jalani bukan rencananya Tuhan, rencana kita. Tuhan udah katakan, jalanku bukan jalanmu loh. Rencanamu bukan rencanaku loh. Rencana Tuhan yang jadi sama kita. Ada tahu Yusuf? Yusuf itu dari negerinya, dari orang tuanya dibawa ke Mesir loh. Ternyata dalam rencana Tuhan kadang gak enak loh. Tapi Anda lihat ya, turun tiba-tiba rencana Tuhan jadi itu besar. Yusuf pun gak menyangka ya rencana Tuhan begitu besar sama dia. Ketika dia cerita rencananya Tuhan lewat mimpi kepada bapaknya. Bapaknya gak percaya kok. Yakub bapaknya orang Israel gak percaya. Yusuf, mimpi apa mimpi-mimpi itu? Mimpi apa jadi orang besar kami semua mesti menyembah kepadamu. Kakak-kakaknya pun gak percaya, bahkan membenci dia. Mimpi apaan lu seperti itu, mimpi jadi orang besar, mimpi apaan? Manusia gak percaya, kita pun kadang-kadang gak percaya sama rencana itu. Hei saudara, rencana Tuhan tuh besar sama saudara. Tapi seringkali gak maksimal rencananya. Kenapa? Kitanya susah diatur. Kitanya mau ngatur Tuhan, Anda gak bisa ngatur Tuhan. Dia harus tetap jadi Tuhan yang atur hidup kita. Dengan cara bagaimana? Lakukan bagian kita. Masih ingat pesan firman Allah kemarin? Lakukan bagian kita. Tetap taat, tetap hidup kudus. Tahun depan tetap jaga hati, jaga mulut pikiranmu. Tetap hidup kudus, tetap taat sama Tuhan. Rencananya akan jadi. Saya punya keyakinan rencana Tuhan akan jadi atas hidup kita semua kalau kita melakukan bagian kita. Anda lihat kisah tentang Petrus, ayat ini tidak asing buat kita. Tadi saya katakan, boleh gak punya keinginan? Boleh. Petrus punya keinginan di sini. Dia punya kerinduan, dia punya rencana. Tapi sebelum dia melangkah rencana, dia tunggu Tuhan berfirman. Mari kita baca ayatnya atau saya baca saja langsung ya. Jadi punya keinginan boleh gak? Boleh. Boleh punya rencana, boleh. Anda gak punya rencana gak bisa bikin apa-apa nanti. Tahun depan boleh punya rencana, tapi mesti kayak begini saudara ya. Saya baca ya, Matius pasal 14 ayat 28 dan 29. Perhatikan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ketika perahu murid-murid mau tenggelam, hancur kena badai, Yesus datang menolong berjalan di atas air. Murid semua ketakutan. Yesus berkata, tenang. Ya ini aku jangan takut. Tenang, ini aku jangan takut. Semua tenang.
Lalu Petrus tahu itu Yesus, dia berkata begini, Tuhan, apabila itu adalah Engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini saya beri nama keinginan. Tuhan, aku pengen loh Tuhan bisa berjalan di atas air seperti Engkau saat ini. Itu kan keinginan yang besar. Ya, enggak ada salahnya, enggak dosa. Saudara punya rencana pengen proyek yang besar, boleh. Saya pun punya mimpi buat pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan sama saya di Jombang semakin besar. Bahkan lebih besar lagi, banyak jiwa-jiwa diselamatkan gitu. Saya punya mimpi kalau bisa sampai ribuan jiwa diselamatkan. Boleh punya mimpi besar. Tapi perhatikan dalam ayat ini. Ketika Petrus berkata, aku ingin berjalan di atas air, suruh aku datang kepadamu. Apakah saya suka bilang Petrus langsung melangkah kakinya keluar dari perahu? Enggak loh. Ini yang saya suka bilang, iman sama nekat beda tipis, sehelai rambut. Petrus gak mau nekat. Tapi Petrus dikatakan apa? Nunggu, gak langsung. Lihat ayat 29. Kata Yesus, ada firman yang dilepaskan dari mulut Yesus. Datanglah, come on Petrus, datanglah. Maka Petrus baru kemudian ada perkataan Tuhan. Ini saya suka sebut tuntunan Tuhan, tuntunan firman. Tuhan mengiyakan, silakan Petrus kamu datang. Maka Petrus turun dari perahu dan dikatakan apa? Dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini luar biasa loh. Sebuah keinginan yang besar yang soalnya gak masuk akal. Dan ketika Yesus berkata, datanglah Petrus. Petrus berhasil loh memenuhi keinginannya. Kemudian dia tenggelam karena goyah imannya. Ya, mari kita belajar dari ayat ini. Pertanyaannya adalah mengapa kita butuh pimpinan atau tuntunan Tuhan seperti perkataan Tuhan tadi. Jadi melibatkan Tuhan itu penting. Ya, tapi apakah cukup kita cuma melibatkan Tuhan? Hadir Tuhan, tuntunan Tuhan itu penting loh saudara ya. Anda lihat dalam ayat ini, mengapa kita butuh tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan? Sama-sama kita akhiri dengan ayat ini, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan ayat ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran, hidup. Jadi percaya gini, 2023 tentu ada banyak jalan ya di depan kita, pilihan. Jalan mana yang kita mau pilih? Harus jalannya Yesus. Sebelum Anda melangkah punya rencanamu ya. Anda sebelum melangkah nih, ada banyak kita sudah melangkah baru paksa Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Kita udah melangkah, udah beli ini, siapkan semua kita baru akhirnya apa? Kita serahkan sama Tuhan. Semuanya melangkah dulu dengan Tuhan. Nah dalam ayat ini, akulah jalan. Kenapa kita butuh tuntunan Tuhan? Sebagai jalan kita, dia itu jalan kebenaran dan kehidupan. Saya percaya kalau langkah kita dituntun sama Tuhan, Tuhan terlibat dan menuntun jalan kita, itu jalan benar di depan, di tahun depan. Itu akan jalan membawa kita pada kehidupan, kemenangan, keselamatan yang luar biasa. Makanya pertanyaan awal tadi itu penting. Kalau kita mau mengundang Tuhan terlibat, apakah Tuhan pasti terlibat? Belum tentu loh. Kita seringkali cuma mau atur Tuhan, tapi hidup kita gak benar. Mari sebelum kita menutup akhir tahun ini saudara ya, mengakhiri tahun ini, kita bereskan hidup kita yang belum beres. Pikiran kita, hati kita, ada yang belum bisa melepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Apa yang Anda belum bereskan, bereskanlah di akhir tahun ini. Sehingga betul-betul kita masuk tahun yang baru dengan hidup yang baru, cara pandang yang baru. Dan saya percaya kalau hidup kita gak dursila kayak Hofni Pinehas, Tuhan beserta dengan kita. Untuk apa sebetulnya Tuhan beserta dengan kita? Ini banyak tidak dipahami orang Kristen. Untuk apa sih dia beserta dengan kita? Untuk menuntun kita. Karena dia jalannya kita. Jalan kemenangan itu ada pada Yesus. Tuhan selalu punya jalan. Karena dia jalan kebenaran kehidupan. Ada pasti hidup. Anda itu kalau ikuti jalannya Tuhan, pasti ketemu Tuhan. Pasti ketemu sama kemenangan. Dan saya berdoa di tahun depan, Tuhan mau terlibat dalam hidupmu. Dan dia menuntun jalan-jalanmu. Ingat kata Tuhan, jalanmu bukan jalanku.
Jalan Tuhan itu penuh keajaiban. Ikuti jalannya Tuhan. Ingat, engkau boleh punya rencana, tapi rencana Tuhan itu lebih ajaib, saudara ya. Percayalah, tahun depan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Pegang rencana Tuhan, ikuti rencana Tuhan yang indah dahsyat terjadi sama saudara. Mari kita sama-sama berdoa, saudara ya.